Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Fernanda dari kelas 4D, NIM 2020 151 140. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu reformasi pendidikan. Yang pertama, pengertian pendidikan. Pendidikan seperti sifat sasarannya yaitu manusia, mengandung banyak aspek dan sifatnya sangat kompleks. Karena sifatnya yang kompleks itu, maka tidak sebuah batasan pun yang cukup memadai untuk menjelaskan arti pendidikan secara lengkap. Batasan tentang pendidikan yang dibuat para ahli beraneka ragam dan kandungannya berbeda yang satu dari yang lain. Perbedaan tersebut mungkin karena orientasinya, konsep dasar yang digunakan, aspek yang menjadi tekanan, atau karena falsafah yang melandasinya. Selanjutnya ada pengertian reformasi. Reformasi berarti perubahan radikal untuk perbaikan dalam bidang sosial, politik, atau agama di dalam suatu masyarakat atau negara. Orang-orang yang melakukan atau memikirkan reformasi itu disebut reformis, yang tak lain adalah orang yang menganjurkan adanya usaha perbaikan tersebut tanpa kekerasan. Reformasi berarti perubahan dengan melihat keperluan masa depan, menekankan kembali pada bentuk asal, berbuat lebih baik dengan menghentikan penyimpangan-penyimpangan dan praktek yang salah, atau memperkenalkan prosedur yang lebih baik. Suatu perombakan menyeluruh dari suatu sistem kehidupan dalam aspek politik, ekonomi, hukum, sosial, dan tentu saja termasuk bidang pendidikan. Reformasi juga berarti memperbaiki, membetulkan, menyempurnakan dengan membuat sesuatu yang salah menjadi benar. Oleh karena itu, reformasi berimplikasi pada merubah sesuatu untuk menghilangkan yang tidak sempurna, seperti melalui perubahan kebijakan institusional. Reformasi pendidikan. Reformasi pendidikan adalah upaya perbaikan pada bidang pendidikan. Reformasi pendidikan memiliki dua karakteristik dasar, yaitu terprogram dan sistematik. Reformasi pendidikan yang terprogram menunjuk pada kurikulum atau program suatu institusi pendidikan. Yang termasuk ke dalam reformasi terprogram ini adalah inovasi. Inovasi adalah memperkenalkan ide baru, metode baru, atau sarana baru untuk meningkatkan beberapa aspek dalam proses pendidikan agar terjadi perubahan secara kontras dari sebelumnya dengan maksud-maksud tertentu yang ditetapkan. Sedangkan reformasi sistemik berkaitan dengan adanya hubungan kewenangan dan distribusi serta alokasi sumber daya yang mengontrol sistem pendidikan secara keseluruhan. Hal ini seringkali terjadi di luar sekolah dan berada pada kekuatan sosial dan politik. Karakteristik reformasi sistemik ini sulit sekali diwujudkan karena menyangkut struktur kekuasaan yang ada. Sementara itu, kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup, yang memberi batas dan arah umum kepada manajer untuk bergerak. Kebijakan juga berarti suatu keputusan yang luas untuk menjadi patokan dasar bagi pelaksanaan manajemen. Kebijakan adalah keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak. Reformasi secara etimologi yang berasal dari kata formasi, yang berarti susunan atau bentuk susunan instansi pendidikan, yaitu pengetahuan tentang mendidik, nasional, yaitu yang berkenaan dengan bangsa sendiri. Reformasi berarti perubahan radikal untuk perbaikan dalam bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan pada peraturan negara tersebut.
Misalkan di negara Indonesia, berarti pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45. Jadi reformasi pendidikan nasional adalah perubahan radikal yang ada dalam suatu instansi pendidikan yang berada dalam naungan suatu negara kebangsaan. Kelebihan dan kelemahan reformasi pendidikan. Kelebihan reformasi pendidikan. Yang pertama, pendidikan di Indonesia menjadi lebih maju karena dilakukannya upaya-upaya untuk memajukan pendidikan. Menambah motivasi bagi anggota pendidikan baik dari guru atau peserta didik. Kelemahan reformasi pendidikan. Sistem pendidikan nasional baik yang dilakukan oleh sekolah maupun madrasah yang selama ini sebagaimana dideskripsikan oleh banyak ahli pendidikan seperti Hartilar mengandung beberapa kelemahan berikut. Sistem pendidikan yang kaku dan sentralistik. Sistem pendidikan nasional tidak pernah mempertimbangkan kenyataan yang ada di masyarakat. Kedua, sistem tersebut di atas sentralistik dan tidak adanya pemberdayaan masyarakat. Tunjang oleh sistem birokrasi kaku yang tidak jarang dijadikan alat kekuasaan atau alat politik penguasa. Terbelunggunya guru dan dijadikannya guru sebagai bagian dari birokrasi. Birokrasi yang merupakan alat politik penguasa seperti uraian di atas mencengkramkan kukunya kepada guru. Pendidikan yang tidak berorientasi pada pembentukan kepribadian, namun lebih pada progres pengisian otak kognitif pada anak didik. Anak tidak pernah didik atau dibiasakan untuk kreatif dan inovatif serta berorientasi pada keinginan untuk tahu. Kurangnya perhatian terhadap aspek ini menyebabkan anak hanya dipaksa menghafal dan menerima apa yang dipaketkan guru. Ya, mungkin itu saja sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.